bisa seseorang yang katanya mencintai. Nah, disitulah letak kerumitannya. Cinta kan seharusnya memberikan rasa aman. Tetapi dalam financial coercion ini, cinta itu dijadikan alat untuk menekan. Financial coercion atau kekerasan finansial adalah ketika seseorang mengendalikan orang lain melalui uang yang bukan haknya. Ia bisa muncul dalam bentuk tuntutan terus-menerus, tekanan halus, manipulasi rasa bersalah, hingga gertakan dan bentakan. Korban dibuat merasa bahwa memberi adalah satu-satunya cara untuk menjaga hubungan tetap utuh. Awalnya mungkin terdengar seperti ini. Kalau kamu sayang, kamu bantuin dong. Atau kamu pelit ya, aku butuh sekarang, jangan banyak alasan. Lama-lama nadanya berubah, lebih keras, meninggi, intimidatif. Dan pada titik tertentu, orang yang ditekan tidak lagi memberi dengan rela. Ia memberi karena takut. Takut dimarahi, takut ditinggalkan, takut dicap buruk. Disinilah uang berhenti menjadi alat tukar, ia berubah menjadi alat kuasa. Dan secara psikologis, financial coercion bekerja dengan menghancurkan batas diri. Pelaku menciptakan ketergantungan emosional, ia membuat korban merasa bersalah ketika berkata tidak. Ia menanamkan keyakinan bahwa menolak berarti egois, berarti tidak peduli, berarti tidak setia, dan berarti tidak perhatian. Korban akhirnya bukan hanya kehilangan uang, tapi juga ia kehilangan rasa aman, kehilangan rasa hormat, dan kehilangan kepercayaan pada penilaian atas dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah ia mulai meragukan haknya untuk memiliki batas atau untuk menolak. Banyak orang mengalami hal ini tidak langsung menyadarinya, karena seringkali pelaku bukan orang asing. Ia bisa jadi teman kita, atau sahabat kita, atau pasangan, atau keluarga, atau anak, atau orang tua. Bisa seseorang yang katanya mencintai. Nah, disitulah letak kerumitannya. Cinta kan seharusnya memberikan rasa aman. Tetapi dalam financial coercion ini, cinta itu dijadikan alat untuk menekan, untuk memaksa. Tekanan atau menekan ini bisa sangat halus, dengan tangisan, mungkin dengan drama, cerita penderitaan yang diulang-ulang, atau sebaliknya kemarahan dan intimidasi. Korban terjebak dalam siklus memberi untuk meredakan konflik, lalu konflik akan muncul lagi dengan tuntutan yang lebih besar. Rasanya memang seperti dirampok atau dipalak, tetapi tanpa topeng dan tanpa senjata. Dari sisi batin, ini menciptakan luka yang dalam bagi korban. Tubuh menjadi tegang setiap kali ponsel berdering misalnya, atau jantung berdebar ketika ada pesan masuk, atau ketika ada kode-kode untuk meminta. Ada kecemasan yang konstan, kekhawatiran. Bahkan ketika uang sudah diberikan, rasa damai tidak pernah benar-benar datang ternyata. Karena yang dirampas bukan hanya materi, bukan hanya uang, tapi juga otonomi. Namun ada satu hal penting yang perlu ditegaskan. Memberi karena takut bukanlah kebaikan. Itu adalah respon bertahan hidup, survival. Dan kesadaran akan hal ini adalah langkah pertama menuju pemulihan.
Banyak penyintas financial coercion ini yang akhirnya pulih bukan karena pelakunya yang berubah, dan jangan berharap, tetapi karena mereka berani mengubah responsnya. Mereka mulai belajar berkata tidak. Mereka mulai memisahkan rasa bersalah dari tanggung jawab nyata. Mereka mulai memahami bahwa membantu orang lain tidak boleh mengorbankan martabat dan keselamatan diri. Batas bukanlah bentuk kebencian. Batasan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Secara spiritual, uang mungkin adalah sebuah amanah. Ya netral, ya bisa menjadi sarana kebaikan, tapi juga bisa menjadi alat penindasan ketika uang digunakan untuk menundukkan. Disitulah nilai kemanusiaan sedang digeser. Maka pertanyaannya bukan sekedar apakah saya harus memberi, tetapi apakah saya memberi dengan hati yang bebas? Karena cinta yang sehat tidak tumbuh dari paksaan, dan hubungan yang benar tidak membutuhkan ancaman atau bertahan. Jika hari ini kamu merasa lelah, cemas, atau tertekan karena tuntutan finansial yang memaksa, berhentilah sejenak. Tarik nafas dan dengarkan tubuhmu. Rasa tidak nyaman itu bukan kelemahan, tetapi itu adalah sinyal bahwa ada batas yang sering dilanggar, dan setiap manusia berhak atas relasi yang tidak merampas harga dirinya.